Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Praktikum Rekayasa Perangkat Lunak kelas C akan mempresentasikan rancangan aplikasi konveksi clothing. Nama saya Nurul Hidayah, NIM 186500005. Di sini saya akan mencoba menjabarkan tentang latar belakang, rumusan masalah, lingkungan implementasi, batasan masalah, rekomendasi manajemen, penemuan-penemuan penting, rekomendasi, dampak, dan pengaruh. Selanjutnya ada alternatif-alternatif. Di dalam alternatif ini ada konfigurasi sistem otomatis, kriteria yang digunakan dalam pemilihan pendekatan akhir, ada deskripsi sistem, ruang lingkup sistem, diagram alur sistem, kelayakan elemen sistem. Jadi saya akan mencoba menjabarkan yang pertama itu latar belakang. Kenapa sih harus ada aplikasi konveksi clothing? Seperti kita ketahui saat ini, pakaian merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia selain makanan dan tempat tinggal. Manusia juga membutuhkan pakaian untuk menutupi tubuhnya dari sinar matahari dan dinginnya malam. Namun seiring dengan perkembangan kehidupan manusia, pakaian juga digunakan sebagai simbol jabatan, kedudukan seseorang yang memakainya. Sehingga semakin lama permintaan kebutuhan customer terhadap pakaian semakin tinggi. Oleh karena itu, sekarang usaha konveksi banyak diminati, tetapi banyak dalam usaha konveksi sendiri masih memakai cara manual dalam pengolahan data dan keuangannya. Sehingga kami akan membuat sebuah aplikasi yang dapat membantu pengolahan data pemesanan dan keuangan usaha konveksi yang nantinya akan lebih efisien dalam pelayanannya. Aplikasi konveksi sendiri itu untuk membantu dalam pengolahan data dan keuangan, juga dapat mempercepat dan memperlancar transaksi serta dapat meningkatkan keakuratan data untuk menunjang pengambilan keputusan manajemen. Selanjutnya di sini tuh ada rumusan masalah. Rumusan masalah itu yaitu yang pertama, kecepatan dan ketepatan dalam pelayanan pengolahan data barang dan transaksi secara manual kurang dapat diandalkan, sehingga dibutuhkan sebuah pengolahan data yang meliputi manajemen dan transaksi secara efisien. Yang kedua, untuk manajemen pembelian yang mengolah tentang pengolahan manajemen pendataan pemesanan dengan fitur meliputi manajemen inventory barang produksi seperti baju, PDH, jas, dan jaket. Selanjutnya dari lingkungan implementasi dari aplikasi ini, yaitu lingkungan yang akan dicakup di sini adalah seluruh elemen masyarakat, terutama pabrik konveksi dan juga para customer yang memesan pakaian. Biasanya customer yang paling banyak memesan berasal dari perusahaan-perusahaan, sekolah-sekolah, kampus-kampus, karena di situ dibutuhkan banyak pakaian yang mengharuskan seragam. Selanjutnya ada batas masalah. Batas masalah dari aplikasi ini yaitu hanya ada user, yaitu admin dan kasir. Selanjutnya ada aplikasi berjalan dalam kondisi online. Rekomendasi manajemen, penemuan-penemuan penting. Penemuan-penemuan pentingnya itu pada sistem aplikasi konveksi ini terdapat menu transaksi yang disediakan, dan dalam menu ini customer yang memesan barang akan dihitung berapa jumlah barang yang diinputkan. Setelah itu akan ditotal biayanya secara otomatis. Kemudian customer akan menyerahkan uang akan dihitung oleh sistem sisa kembalian jika terdapat sisa uang kembalian dari uang customer tadi. Lalu itu ada rekomendasi. Sistem aplikasi ini memiliki banyak manfaat bagi para penggunanya karena pada sistem ini menghemat waktu. Jadi di saat customer sedang sibuk dan tidak bisa memesan secara langsung, maka pada sistem ini aplikasi menyediakan layanan secara online. Dampak dan pengaruh pada sistem ini sangat berpengaruh penting bagi para pengusaha konveksi, karena dengan sistem aplikasi ini para pengusaha sangat diuntungkan, misalnya dalam proses transaksi, yaitu pada penginputan barang yang biasanya dilakukan secara manual, maka dengan sistem ini proses penginputan data bisa dilakukan secara otomatis dan langsung akan dihitung jumlah biayanya. Alternatif di dalam alternatif ini ada konfigurasi sistem otomatis. Dalam sistem aplikasi konveksi ini terdapat beberapa sistem yang otomatis.
Contohnya pada menu transaksi saat penginputan jumlah barang, maka waktunya seperti tanggal, bulan, tahun secara otomatis akan terupdate. Selanjutnya ada kriteria yang digunakan dalam pemilihan pendekatan akhir. Pada sistem aplikasi konveksi ini, yang dituju adalah pada proses transaksinya. Proses transaksi akan dilakukan secara otomatis, jadi saat penginputan barang sudah dijalankan, maka biayanya akan keluar secara otomatis dan juga pada waktunya. Waktu akan secara otomatis ada saat penginputan barang berlangsung. Deskripsi sistem pada pembuatan aplikasi konveksi clothing ini yaitu ruang lingkup pada sistem ini itu mencakup semua aspek masyarakat yang memesan baju konveksi dalam jumlah banyak. Biasanya sering memesan dalam jumlah banyak itu sekolah, kampus, perusahaan-perusahaan, dan lain-lain. Selanjutnya diagram alur sistem nanti akan dijelaskan oleh Diah Ramadita. Kelayakan elemen sistem aplikasi ini sangat layak digunakan untuk penggunaannya karena pada sistem ini sudah dirancang sebaik mungkin dan juga pada menunya sudah dirancang secanggih mungkin untuk memudahkan para pengguna aplikasi ini. Jadi pengguna tidak perlu khawatir tentang layak tidaknya aplikasi ini digunakan untuk urusan-urusan dengan jumlah perhitungan yang besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diah Ramadita Islami, NIM 186500027. Seperti yang telah dijelaskan oleh Nurul sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis biaya dan keuntungan. Pada sistem aplikasi ini sama seperti aplikasi-aplikasi yang lain. Aplikasi ini tidak membutuhkan biaya yang banyak untuk pembuatannya. Karena pada aplikasi ini tidak terlalu banyak menu-menu yang rumit, oleh sebab itu tidak banyak biaya. Namun untuk keuntungan yang diperoleh akan cukup besar karena banyak dari kalangan pengusaha konveksi dan juga banyak dari customer yang akan tertarik dengan sistem aplikasi konveksi ini karena akan sangat memudahkan bagi para pengguna. Untuk evaluasi resiko teknis pada aplikasi konveksi clothing ini, jelas suatu saat akan menemui error pada menunya. Tetapi tidak khawatir karena pembuatan aplikasi ini akan dibuat dengan semaksimal mungkin. Jadi untuk kemungkinan errornya akan sangat kecil karena aplikasi ini lebih mengutamakan kepuasan pelanggan. Topik proyek yang lainnya terkait sistem yang dikembangkan. Ada beberapa topik-topik proyek khusus lainnya, contohnya seperti pembuatan sepatu, pembuatan jaket, dan pembuatan desain. Terus setelah itu saya akan menjelaskan flowchart-nya. Flowchart-nya ini terdapat 3 proses, yaitu proses pendaftaran online, proses pemberian informasi pada customer, dan yang terakhir proses pemesanan. Untuk proses pendaftaran online itu, tujuan dari proses itu untuk mengetahui tata cara ataupun proses sebuah pendaftaran anggota pada sebuah aplikasi. Terus ruang lingkupnya bermula dari seorang customer yang ingin mendaftarkan diri menjadi pengguna dari aplikasi tersebut dan berakhir saat pengguna tersebut sudah mengisi formulir data diri dan sebagai anggota baru. Terus bagian yang terkait itu calon pengguna atau customer, terus yang kedua itu admin. Untuk kebijakan manajemen yang dapat mendaftar di aplikasi ini itu adalah semua orang. Terus calon pengguna jika ingin menjadi pengguna harus mengisi data diri terlebih dahulu, setelah itu baru akan diproses dan menjadi anggota baru. Terus untuk flowchart-nya itu yang pertama itu customer. Jika customer sudah memiliki akun, maka proses akan berhenti. Terus jika customer belum memiliki akun, itu dia akan mendaftar terlebih dahulu, lalu menginputkan data diri, kemudian menginputkan username dan password, terus berhasil mendaftar, kemudian proses selesai. Lalu untuk adminnya itu proses dimulai, lalu admin tuh login terlebih dahulu, lalu admin akan ke bagian informasi customer dan proses selesai. Terus untuk pemberian informasi pada customer, tujuan dari proses di atas yaitu untuk admin yang akan memberikan informasi kepada customer seputar layanan pada pemesanan pada sebuah aplikasi konveksi. Terus ruang lingkup prosedur ini bermula dari seseorang customer yang login, kemudian dia masuk dan melihat layanan apa saja yang tersedia pada aplikasi konveksi. Terus untuk bagian yang terkait sama kebijakan manajemen itu sama seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Untuk flowchart-nya itu pertama, customer itu kalau login terlebih dahulu,
Terus kalau dia sudah punya akun, maka dia akan langsung ke bagian informasi clothing, terus proses berakhir. Terus yang kedua, jika customer belum memiliki akun, maka dia akan login terlebih dahulu, terus dia akan mendaftar terlebih dahulu, kemudian dia akan ke bagian informasi clothing, lalu proses selesai. Untuk adminnya, jika dia sudah memiliki akun admin, maka dia akan login, lalu akan langsung ke bagian informasi clothing, lalu ke cari UD. Terus dia akan menuju ke cari UD clothing dan proses selesai. Tapi kalau dia tidak ke cari UD clothing, maka proses juga akan selesai setelah dia ke bagian cari UD. Terus untuk kalau dia udah memiliki akun, maka dia akan terlogin. Kalau dia belum memiliki akun, maka dia akan login terlebih dahulu, lalu ke bagian pendaftaran admin, kemudian dia akan ke informasi clothing, lalu ke CAR-UD, kemudian dia akan ke CAR-UD clothing, lalu proses selesai. Untuk pemesanan, tujuan dari proses pemesanan itu untuk transaksi pemesanan yang telah dipesan, untuk mengetahui transaksi pemesanan yang telah dipesan oleh customer. Terus ruang lingkupnya itu bermula dari seorang customer sudah menentukan apa yang akan dipesan dan kemudian melakukan transaksi. Untuk bagian yang terkait sama kebijakan manajemen itu sama seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Terus untuk flowchartnya, untuk customer itu kalau dia udah memiliki akun, dia akan login, lalu langsung ke bagian informasi clothing, lalu pesan, lalu ke bagian pesan yang ini, kemudian proses akan selesai. Terus kalau dia belum memiliki akun, maka dia akan login terlebih dahulu, kemudian mendaftarkan dirinya, lalu ke bagian informasi clothing, terus lalu ke bagian pesan, proses pesan. Kalau dia mau pesan, maka dia akan ke proses pesan ini, lalu proses selesai. Tapi kalau dia tidak akan memesan, maka proses akan selesai. Terus untuk admin, pertama, kalau dia sudah memiliki akun, maka kalau dia memiliki akun apa tidak, maka dia akan langsung, kalau dia udah memiliki akun, maka dia akan login, terus kemudian ke informasi clothing, lalu kemudian kalau dia mau ke CAR-UD, pesan CAR-UD, maka dia akan langsung ke bagian proses CAR-UD, lalu proses selesai. Tetapi kalau dia belum memiliki akun, maka dia akan mendaftar terlebih dahulu, lalu ke bagian informasi clothing, terus kalau dia mau memesan, maka dia akan ke bagian pesan CAR-UD. Kalau tidak akan memesan, maka proses akan selesai. Sekian penjelasan dari saya. Untuk DFD akan diteruskan oleh Dias Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dias Rizky Apriliando. Saya akan menjelaskan tentang DFD level 0 dari aplikasi clothing. Nah, di sini sudah ada DFD level 0, diagram level 0-nya. Saya akan menjelaskan lebih detail mengenai diagram level 0 dari aplikasi clothing. Ada syarat-syarat tertentu untuk membuat diagram level 0. Yang pertama, tentukan proses utama yang ada pada sistem. Jadi di sini itu udah ada proses dan terminator dan juga alur data. Nah, di sini proses utama yang kami ambil adalah aplikasi konveksi clothing. Terus yang kedua adalah tentukan apa yang diberikan atau diterima masing-masing proses ke atau dari sistem sambil memperhatikan konsep keseimbangan. Jadi di sini udah ada sistem yang diberikan atau diterima. Jadi di sini sudah ada customer bisa login. Terus di dalam sistem utamanya, proses utamanya masuk ke dalam konveksi clothing. Begitu juga bisa registrasi pemesanan transaksi. Terus lanjut, syarat ketiga, apabila diperlukan muncullah data store atau master sebagai sumber maupun tujuan alur data. Di sini kami belum menggunakan data store. Lalu yang terakhir adalah hindari perpotongan arus data. Di sini tidak ada perpotongan arus data. Lalu beri nomor pada proses utama. Jadi yang ini 0 ini sebagai nomor proses utama. Tujuannya itu tidak menunjukkan urutan prosesnya. Ya, sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.